Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan ondak jalan-jalan ke Tandike, jangan lupa singgah di negeri Rokan. Nampak salam kurang semangat, mungkin gara-gara ndak pakai sarapan. Anak raja memakai tongkat-tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Pertama dan terutama sekali yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita subuh ini Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Seterusnya yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru, ustadz dan ustazah yang berkesempatan hadir hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus gerakan sholat subuh berjamaah untuk zona 2 Kecamatan Rokan 4 Koto. Seterusnya yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Darus Saadah Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan 4 Koto. Besar tak disebut nama gelar, kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kullu amalin walam yubda' bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik yang tidak diawali dengan ucapan Alhamdulillah, fahuwa aqta', maka dia putus, tidak dapat dijadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau subuh ini tidak bernilai pahala kepada Allah. Subuh yang paling barokah. Subuhnya ada di dalam bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Salat subuh yang banyak pahalanya. Maka kita tidak ingin amal ibadah kita subuh ini tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Kalau memang sehat, banyak orang yang kadang-kadang sehat badan tapi merasa tidak sehat. Kenapa tidak bisa sehat? Karena saku yang sedang sakit. Itu kadang-kadang kalau di awak. Badan sehat, tapi kadang-kadang badan yang sehat tidak terasa sehat. Kenapa? Sakunya sakit. Padahal terbalik. Walaupun saku sehat, tapi kalau badan yang tak sehat, maka saku yang sehat pun akan terasa sakit. Maka subuh ini, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Ada 3 nikmat. Yang pertama, nikmat yang paling besar di antara yang terbesar yang kita terima subuh ini adalah nikmat sehat. Sehat ni yang paling godang Bapak Ibu. Kalau tak percaya Bapak Ibu, datanglah ke rumah sakit, ke dokter. Tanya ke dokter, betulkah sehat itu mahal Pak Dokter? Betul. Maka ada slogan sehat itu mahal. Kenapa tidak mahal? Karena sebanyak apapun duit, sebanyak apapun duit yang kita simpan di rumah, segembung apapun deposito kita di dalam bank, tapi kalau badan sudah tak sehat,
maka duit yang banyak itu tidak akan berguna. Sakayo-kayo awak Bapak Ibu, kalaulah masuk ke dalam rumah sakit, apa ke nasi yang diagi orang tu? Nasi luyak jo obui kantang nentak begaram. Makan awak lah tu. Makanya nikmat yang paling sehat, yang paling besar itu adalah sehat. Kalau tak percaya, datanglah ke rumah sakit. Makanya Nabi mensunnahkan kepada kita banyak-banyak menengok, menjenguk orang sakit. Kenapa disunnahkan Nabi menengok orang sakit? Ternyata ada hikmahnya dua Bapak Ibu. Dua hikmahnya. Yang pertama hikmahnya bagi awak yang menjenguk. Yang kedua hikmahnya bagi orang yang dijenguk. Mana hikmah yang pertama bagi yang menjenguk? Ketika awak datang ke rumah sakit, melihat sanak saudara, famili, handai tolan, tetangga, karib kerabat yang sedang sakit, melihat mereka berjuang keras melawan penyakit mereka, maka timbul rasa syukur dalam diri kita. Oh, ternyata nikmat sehat itu begitu mahal. Makanya adonan sakit copek-copek jomo. Apa lainnya ke rumah sakit. Balik dari siko Bapak Ibu pailah ke rumah sakit awal bros ujung batu. Kalau ditanya dek sapamnya, Bapak Ibu nak nengok siapa? Sado nan sakit nak ambo tengok Pak Sapam. Datanglah ke rumah sakit. Kalau bisa cari ruangan yang tulisan kaco ICU. ICU. ICU itu bahasa Inggris Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya ICU. I saya, si melihat, you kamu. Kita yang di luar ICU bisa melihat kamu, kamu yang di dalam you don't see me. Tak bisa melihat kami yang di luar. Kenapa yang di dalam tak bisa menengok awak yang di luar? Sementara awak bisa menengok, karena yang di dalam sedang melawan penyakitnya yang begitu besar. Makanya kalaulah masuk ke dalam ruangan ICU itu ruangan, kalau bahasa kami, ruangan yang diintai-intai malaikat maut. Karena banyak yang masuk ke dalam, jarang yang keluar dengan selamat. Karena di samping ini tuh ada kotak kecil. Kotak kecil, ada garis-garis biru. Babunyinya, tit, 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 tit. Kalau contoh itu bau bunyi, alhamdulillah masih aman baru. Tapi kalau bunyi tadi berubah menjadi macam bunyi serine buka puasa, tit. Apa kata dokter, Bapak Ibu? Bawalah jenazah kau pulang. Bungkui bawa pulang. Kenapa? Karena yang di dalam itu sedang berjuang melawan penyakit, banyak yang berakhir dengan sakaratul maut. Melihat hal seperti itu, timbul rasa syukur di dalam hati awak. Ternyata mahal sehat itu. Begitu berharga nikmat sehat itu. Sementara hikmah yang kedua, bagi yang ditengok. Ketika awak tergalimpang sakit, tabaring, lemah, tidak ada daya upaya melawan penyakit, datang sanak keluarga, datang sahabat, datang tetangga, datang karib kerabat, datang menengok menjenguk awak. Ambo punya kawan Bapak Ibu di ujung batu itu dokter. Ambo tanya ke beliau. Karena ambo dapat informasi, Pak Dokter, kata sebagian orang, kata orang-orang medis, penyakit itu disembuhkan bukan 100% karena obat. Obat hanya mampu menyembuhkan penyakit itu sekitar 40%. Jadi ambo tanya, betul nggak itu Pak Dokter? Betul Pak Ustadz. Ternyata ubek mampu menyembuhkan penyakit itu cuma 40%. Lalu apa yang 60% lagi? Ternyata yang 60% yang mampu membuat sembuh penyakit itu adalah sugesti yang baik. Makanya awak datang menengok orang sakit, sonang orang sakit menengok awak datang. Bukan limau jeru awak nenyo tengok. Menengok awak datang,
Sonang hatinya. Kira-kira kalau awak yang sakit, datang tetangga, datang sahabat, datang keluarga, kira-kira sonang tak hati awak? Saking kan sonangnya, separuh rasanya penyakit itu pahit. Betul tak? Makanya itu 60% sugesti. Tapi kadang-kadang penyakit di awak Bapak Ibu, pasti konai penyakit awak. Apa penyakitnya? Menengok orang sakit, tapi cerita yang di samping orang sakit tadi cerita sakit. Itu yang bahaya. Padahal sugesti yang 60% nih, mesti disemangatkan orang yang sakit tadi. Mesti dikuatkan dia. Sabar ya Pak, sabar ya Bu. Insya Allah Bapak Ibu pasti sembuh. Kuatkan inyo, supaya inyo punya semangat untuk sehat. Penyakit awak indah. Sudahlah yang ditengok sakit jantung, cerita pula di samping inyo masalah sakit jantung. Ui potang dapat telepon dari kampung. Rupanya wang sebelah rumah mati mendadak terkangkang di dalam kamar mandi. Apa aja? Sakit jantung. Bertambah sakit ibu tadi. Seharusnya ulun mati, tambah mati. Kenapa? Karena cerita yang tak elok di depan orang yang sakit. Lah jole nen cerita yang sakit ko asam urat, asam lambung. Aba cerita pula lah penyakit asam urat jo asam lambung. Jadi tak sembuhlah kawan tadi. Kenapa? Karena tak ada sugesti yang baik. Makanya kalau datang menengok yang sakit, berikan semangat sugesti supaya dia kuat dan semangat untuk sembuh. Nah, itu hikmah yang kedua. Jadi nikmat yang pertama, yang paling terbesar diberikan Allah adalah nikmat sehat. Yang kedua apa? Nikmat iman yang ada di dalam hati. Kalaulah nikmat iman ada, insya Allah kaki mudah untuk melangkah menuju ke rumah Allah. Kalaulah nikmat ada, badan pun akan terasa ringan untuk dibawa menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gerakan sholat subuh berjamaah ini Bapak Ibu. Ini yang gerakan sholat subuh ini yang konsisten sampai hari ini. Satu-satunya di negara Republik Indonesia hanya ada di Kabupaten Rokan Hulu. Negara kalau provinsi lain awal-awal 212 dulu pecah. Oh semangat 212 tuh. GSSB di sebagian tempat ada, tapi hanya berjalan sebulan 2 bulan. Hanya Rokan Hulu lah yang bertahan sampai hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua insya Allah istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subuh nih barokahnya banyak Bapak Ibu. Rakaatainil fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini bukan subuhnya yang dibahas Nabi kok Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi Bapak Ibu yang terjaga, yang terjamin sholat subuh berjamaahnya. Inilah yang hakikatnya kata Nabi orang-orang kaya yang sebenarnya. Jadi awak yang hadir subuh kok uang kayo Bapak Ibu. Karena apa? 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik kata Nabi daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat saja, belum lagi sholat subuhnya. Subuh ini sungguh mulia. Maka orang yang sudah terjamin sholat subuhnya, yang sudah terjaga sholat subuhnya, kata Nabi, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah turunkan bahaya ke bawah barokah dari langit. Allah tumbuhkan seperti tumbuhan barokah. Maka barokah itu akan datang dari langit turun, akan tumbuh dari bumi tumbuh ke atas. Itulah barokah yang akan diberikan Allah kepada penduduk kampung yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi sudah iko besok Bapak Ibu istiqomah awak, mudah-mudahan turun barokah Allah. Sawit uang trek nan awak tetap jocondo itu. Malahan bowek sawit di Pasir Rambah kok, saking kan rajinnya sholat subuh barokah turun.
Sawitnya 1 tandan, boweknya 1 ton. Amin. 1 ton 1 tandan. Kalau macam itu sawit Pak Ustadz perlu gak sehektar? Ndak perlu. Ambo 5 batang ni jadilah. Orang tandan 1 ton. Coba bayangkan, sebatang beko ompek tandan, ompek ton kali 5 batang. 20 ton kali 2000. Kemana mencari piti zaman kini? Mustahilkah itu terjadi? Tidak. Karena itu kerja Allah. Kerja Allah, kalau menurut Allah itu tidak ada yang mustahil. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Kita semua punya keinginan, tapi kalau Allah tidak menginginkan itu terjadi, maka tidak akan terjadi. Tapi menurut akal pemikiran kita itu tidak bisa terjadi. Tapi kata Allah, wallahu fa'alun lima yurid, maka itu semua akan terjadi. Jadi menurut logika awak, sawit setandan bawek 1 ton itu tidak pernah capai dewa itu dong. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tak ada yang mustahil. Jangankan 1 ton, 10 ton pun jadi. Nah, jadi macam itu. Datang sholat subuh berjamaah, ramaikan sholat subuh berjamaah, gerakan sholat subuh istiqomah. Insya Allah barokah Allah itu turun bahaya. Insya Allah barokah Allah itu akan diturunkan Allah untuk negeri Pasir Rambah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi itu orang yang paling tegas, Bapak Ibu. Memang Nabi itu kalau ciri-cirinya lemah lembut, tidak pemarah, tapi ada masanya Nabi tegas, bukan marah, tapi dia tegas. Makanya Nabi, Bapak Ibu, siap sembahyang, beliau ndak condo ambo tadi dong, duduk menghadap kiblat, baca wirid, tahlil, tahmid, baca doa menghadap kiblat. Kalau Nabi enggak. Nabi kalau sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, togaknya madoknya ke belakang, ditengoknya wajah sahabat itu satu-satu. Asal ada yang tak datang, As-Saidu Fulan, As-Saidu Fulan, mana si anu, mana si anu, mana si anu. Kenapa tak datang solat subuh berjamaah? Kenapa tak datang ke masjid? La tanhiyana, jangan kau ulangi lagi. La uharriku alaihi buyutahum. Kalau kalian masih solat di rumah, akan kubakar rumah kalian, kata Nabi. Begitu Nabi tegas dalam hadis ini. Siapa yang sembahyang di rumah, silakan, silakan sembahyang di rumah. Besok pagi kubakar rumahnya. Jadi kalau Nabi hidup zaman kini, Bapak Ibu, oh bertambah titik hotspot api Jawa. Saking kan banyaknya rumah yang terbakar. Kenapa? Karena tak menjaga sholat subuh. Nabi tegas. Dia memang tak pemarah, tapi kalau masalah solat berjamaah, Nabi tegas. Siapa yang tak sembahyang Jumaat, ulanglah sekali lagi. Ambo panggang rumahnya, kata Nabi. Anjurlah zaman kini, penuh jamaah, ramai masjid. Makanya dalam solat subuh berjamaah ini, kita kembali bangkitkan giroh dan semangat kita, bahwa kita ingin menggapai berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menggapai, mengetuk pintu langit, supaya turun berkah dan ampunan Allah ke dalam negeri kita ini. Kalau solat subuhnya terjaga, kalau solat subuhnya rutin, insya Allah kampung ini jauh daripada maksiat. Insya Allah kampung ini jauh dari kata-kata yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kini penyakit PR awak basamo, baik gay SB di ujung batu, mau di Rokan zona 1, mau yang di Pasir, bahkan yang di zona 2. Apa tugas awak? Mengajak anak-anak muda untuk datang sholat subuh berjamaah. Ajak anak-anak awak. Ambo termasuk ustadz kalau di ujung batu, Bapak Ibu. Termasuk ustadz yang agak tegas dan agak sengsi kalau dibahas masalah anak-anak. Kalau ada pengurus yang melarang membawa anak kecil datang ke masjid, Ambo agak termasuk yang agak naik pitam. Ada satu masjid di ujung batu itu, Bapak Ibu, memang melarang total anak-anak datang ke masjid. Jadi kalau nak datang sembahyang, jangan bawa anak.
Jadi yang mau tanya, Pak, kalau bapak melarang anak kecil datang ke masjid hari ini, orang tuanya datang sholat berjamaah, orang tua ini umurnya 40-50 tahun. Paling lama dunia konyo pakai 10-20 tahun lain. Habis itu mampus sadonya. Kalaulah orang tuanya mati, kalaulah orang tuanya semua sudah punah, sementara anak kecil tak pernah datang sholat berjamaah ke masjid, maka tunggulah saatnya masjid itu akan sepi sesepi-sepinya 10-20 tahun yang akan datang. Hari ku ambo tengok GSSB selama hidup ambo yang paling ramai anak-anak. Masya Allah, ikulah yang akan menjadi ulama, bupati, rokan hulu, kades, camat, insya Allah untuk di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Awak lain kau mati besok kau, Pak. Siapa yang akan menghuni masjid nih? Siapa yang akan meramaikan masjid Darus Saadah nih? Kalau tidak mereka-mereka ini. Kenapa mereka yang meramaikan? Karena mereka dari sekarang sudah diajak datang sholat berjamaah ke masjid. Kalau dari kini tak datang ke masjid, tak diajarkan, tak diajak ke masjid, sampai godang inyot nakkan terbiasa untuk datang ke masjid. Maka hari ini datang gerakan sholat subuh berjamaah, ramaikan gerakan sholat subuh berjamaah, bawa anak-anak muda kita. Insya Allah berkah langit turun, berkah langit tumbuh nanti insya Allah di negeri kita ini, karena kita mencari keberkahan Allah melalui gerakan sholat subuh berjamaah ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada subuh ini kajian kita tak panjang-panjang. Kami hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah ini sangat penting. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Bulan suci Ramadan ini penyakit seluruh masjid, dimanapun tempat yang nama penyakit masyarakat sama. Kalau bahasa orang Bangkinangnya, Bapak Ibu, ange-ange ci ayam. Asal malam pertama taraweh, Pak Kades, ikut ramai. Iya enggak? Di mana masjid malam pertama, malam kedua ramai luar biasa. Bahkan kalau dake umambo tempat sampai tak dapat parkir. Kenapa? Karena tompek parkir lah diisi di uang sembahyang tarawih. Malam pertama, malam kedua hilang yang diparkir tadi. Tak kemana painya. Malam ketiga yang ditransfer hilang. Malam keempat tinggallah 2-3 sok di dalam masjid. Padahal ini bulan Ramadan. Padahal ini bulan penuh barokah. Bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan umat manusia. Seluruh umat Islam di atas muka bumi Allah ini sangat merindukan bulan suci Ramadan. Bahkan yang merindukan bulan Ramadan itu datang bukan orang yang hidup saja, Bapak Ibu. Orang yang lama sudah mati, bekalang tanah dalam liang lahat, mereka pun menantikan kedatangan Ramadan. Kenapa mereka menantikan Ramadan, Pak Ustadz? Memangnya jenazah dalam liang lahat itu bisa puasa macam awak? Enggak. Apakah jenazah yang dalam liang lahat itu menunggu Ramadan? Apakah mereka ingin datang sholat tarawih dengan kita? Tidak. Lalu kenapa jenazah itu menantikan kedatangan Ramadan? Sementara mereka tidak bisa berpuasa, bertarawih, bertadarus macam kita. Ternyata jenazah yang ada dalam liang lahat itu sangat menantikan Ramadan itu datang. Karena selama bulan suci Ramadan, azab kubur dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyebabnya jenazah dalam liang lahat itu, Bapak Ibu, menanti-nantikan kedatangan bulan suci Ramadan. Yang mati saja menantikan kedatangannya. Kini ada orang yang hidup tapi tidak peduli dengan masuknya Ramadan. Mau masuk Ramadan, mau tidak, puasa lah. Nak sembahyang tarawih lah. Nak bersedekah lah. Nak bertadarus lah. Neninyo nak mau tahu dengan Ramadan nih.
Itulah penyakit kita kadang-kadang. Awal Ramadan semangat, puasa mantap, sholat tarawih ramai, tadarus ramai, tapi itu hanya berlangsung 2-3 malam saja. Apalagi di ujung batu Bapak Ibu. Kalau di ujung batu masuk Ramadan 10, Ramadan kedua, banyak ampera rumah makan yang terbuka. Ampera-ampera gentayangan. Kakinya nampak, badannya tertutup. Goyang-goyang kakinya tuh. Siang-siang hari, jam 2 boleh siang. Kalau tak percaya, jalan-jalan lah Bapak Ibu ke ujung batu, cari rumah makan goib di ujung batu tuh banyak. Kenapa dek goib? Badan hilang, kaki nampak, goyang-goyang kaki. Rupa mencuci gigi siap makan. Banyak yang macam itu. Itulah yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keistiqomahan sampai Ramadan ini terakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau memang ramai dari awal, hendaknya ramai teruslah sampai akhir. Karena apa bisa begitu? Karena kita tidak menyadari bahwa Ramadan ini sebagai bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh ampunan Bapak Ibu. Kalaulah tidak melalui Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah, lalu dengan apa Allah nak mengampuni awak? Bapak Ibu boleh paham bahasa awaknya? Yang mengangguk apa? Upo nak paham sana. Jadi tanya dia laki tiba rumah, apa ceramah Ustaz buat api-api? Jadi entahlah bang, aku pun tak paham. Jadi itu Bapak Ibu, kalau ndak melalui Ramadan ini, dengan apa cara Allah bisa mengampuni dosa awak? Awak kok manusia biasa, penuh dengan silap salah dan dosa. Betul? Ada Bapak Ibu yang ndak berdosa? Ndak ada. Awak sado berdosa. Ustaz berdosa juga. Ustaz tu yang paling banyak dosa Bapak Ibu. Orang yang banyak dosa adalah orang yang banyak bercakap. Betul tak? Kini yang bertanya, subuh kau yang paling banyak bercakap siapa? Ustaz yang paling banyak bercakap. Bisa jadi yang banyak dosa. Maka kalau tidaklah dosa itu diampuni melalui Ramadan, dengan apa Allah nak mengampuni dosa awak? Dengan sembahyang, sembahyang subuh pun tak terjaga. Dengan zakat, zakat pun kita jarang. Dengan infak pun kurang. Dengan sedekah pun tak pernah. Dengan apa Allah ampuni? Maka kalau tidak dengan solat, kalau tidak dengan puasa, kalau tidak dengan zakat, infak dan sedekah, kalau tidak dengan haji dan umrah, kalau tidak dengan zikir kita kepada Allah, lalu dengan Ramadan inilah satu-satunya jalan terakhir bagi Allah untuk mengampuni dosa kita. Jadi kalaulah sedekah kurang, sembahyang tak pernah, puasa apalagi, jadi dengan apalah Allah ingin mengampuni dosa awak? Kini kok Ramadan ini ibarat suatu hidangan Bapak Ibu. Ambo agi kisahnya, ambo agi gambaran kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham dengan Ramadan ini. Contohlah misal pagi kok, ambo umumkan di siko. Atau Pak Kades misal yang mengumumkan, Bapak Ibu yang ingin THR datang ke rumah. Kecek Pak Kades. Iko contoh, jangan balik dari siko, jangan datang lo ke rumah Pak Kades. Ambo kone tuntut dia Pak Kades siap ceramah kau. Contoh. Jadi diumumkan Pak Kades, Bapak Ibu warga desa Rokan Timur yang ingin baju rayo, yang ingin kue rayo, yang ingin THR 2 juta datang ke rumah. Kata Pak Kades. Kira-kira Bapak Ibu nio enggak yang ditawari Pak Kades tadi? Nio apa enggak? Enggak. Enggak apa ya? Bingungnya Pak Kades. Apa cara Pak Kades? THR 2 juta, kue rayo diagih, baju rayo diagih. Kata Pak Kades syaratnya satu, datang ke rumah, jopui. Tiba Bapak Ibu di rumah, lah disiapkan, lah dihidangkan dek Pak Kades di atas meja. Di situ ada kue rayonya, di situ ada baju rayonya,
Di situ ada amplop bayi 3 juta untuk THR. Kira-kira kalau ibu lah sampai di rumah Pak Kades lah nampak barang tu taidang, bapak ibu ambil apa enggak? Ambil enggak? Ambil. Karena memang itu halal untuk awak. Kata Pak Kades yang nio datang ke rumah. Kinilah datang wak ke rumah lah nampak taidang. Kira-kira wak ambil apa enggak? Ambil. Orang yang mengambil itu adalah orang yang cerdas. Tapi yang jadi masalah ada orang yang pelangak pelongok sok-sok jual mahal. Tiba di rumah Pak Kades, alah baju rayo macam itu. Di serba 35 di Jong Batu banyak. Dicubanya kue rayo, alah kue rayo macam itu. Pandainya membuatnya. Ditengoknya kue THR. THR itu banyak THR dari Kades sebelah. Tidak diambilnya. Maka itulah gambaran Ramadan Bapak Ibu. Ada orang yang sudah dihidangkan Allah tentang Ramadan. Kalian yang punya dosa beribadah selama Ramadan, insya Allah akan aku ampuni. Man soma Ramadan, siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, penuh iman dan penuh keikhlasan, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan aku ampuni semua dosa kalian yang telah berlalu, kata Allah. Jadi Ramadan itu sudah dihidangkan Allah. Yang mau barokah nih, yang mau ampunan nih, yang mau kemuliaan nih, yang mau pahala yang banyak nih, sudah dihidangkan Allah di atas meja. Cuman yang jadi pertanyaan, ada orang yang cerdas lalu diambilnya ke sado-sado. Bagaimana cara mendapat ampunan dengan Ramadan? Banyak-banyak sholat malam. Ini laksanakan. Bagaimana cara mendapatkan kemuliaan dalam bulan suci Ramadan? Selalu banyak membaca Al-Quran. Nyobaca Quran tiap hari, tiap malam. Sehingga nyokotam 3 sampai 4 kali sebelum Ramadan terakhir. Kalau inyo ingin dapatkan keberkahan, dia jaga puasanya. Dia berikan pahala puasanya yang sempurna kepada Allah. Nyotolan sadonya Bapak Ibu, nyo ambil sadonya tawaran dari Allah tadi. Ini adalah orang yang cerdas. Tapi ada orang yang sok-sok cerdas, tapi tidak pernah mengambil tawaran dari Allah. Allah beri ampunan, Allah beri kemuliaan, tapi tak mau peduli. Puasa-puasolah, sembahyang tarawih lah, dan ini tidak akan pernah datang. Inilah orang yang paling rugi, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad naik mimbar, tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selesai khutbah, ditanya sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan engkau mengucapkan amin? Kami tak ada yang berdoa. Apa yang engkau ucapkan amin? Kata Nabi SAW, ketika aku naik ke atas mimbar, Jibril sedang berdoa di samping mimbarku. 3 doa Jibril, maka 3 kali aku aminkan. Salah satu doa Jibril, kira-kira doa Jibril ini ditolak apa tidak oleh Allah? Ditolak apa diterima oleh Allah? Yang doa Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad, kira-kira mungkin tak doa ini ditolak Allah? Tidak mungkin, pasti doa ini dikabulkan Allah. Yang doa malaikat Jibril, orang paling dekat dengan Allah di antara malaikat. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, kekasih Allah yang mengaminkan. Doa ini pasti makbul. Salah satu doa Jibril tadi, ya Allah, laknatlah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak memperoleh ampunan saat keluar dari bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai awak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka kajian subuh ini kesimpulannya kami hanya ingin mengajak, ayo semangat giroh ibadah Ramadan kita bangkitkan kembali. Kita ramaikan kembali masjid salat tarawih. Kita bangkitkan kembali tadarus baca Quran. Terus sampai Ramadan terakhir. Dan puasa kita sama-sama kita jaga kemurnian pahala puasa kita. Jangan rusak. Jangan pernah hilangkan pahala puasa kita.
Insya Allah kalau yang 3 ini kita jaga, insya Allah keluar dari Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci daripada dosa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Labu api-api Ustaz menyampaikan pagi kok. Mudah-mudahan ada hendaknya yang Bapak Ibu bawa pulang. Amin ya rabbal alamin. Kok tak koji Bapak Ibu Ustaznya bawa api-api, ikulah tang resiko kalau mau undang ambo bulan puasa. Kenapa ambo diundang bulan puasa? Karena tadi kalau bulan puasa Ustaznya lah makan dulu baru ceramah. Iya enggak? Kalau di hari puasa Ustaz lita bawa Bapak Ibu. Sudah ceramah bawa makannya kan. Makanya Ustaznya kadang loyo aja, kadangnya banyak mahal. Nah, itulah resiko. Dan ambo memang dikenal di ujung batu Ustaz yang badan koci suara godang. Apa kalau bahasa awak itu Bapak Ibu? Badan koci suara godang. Kalau ambo kok kadang-kadang diremehkan orang biasa. Dah biasa. Ada kadang masjid yang tak menganggap ambo Ustaz. Awal-awal jadi Ustaz di ujung batu tahun 2004 boleh. Tamat dari pesantren pulang. Pernah yang tak jadi khotib, pas naik mimbar, pas datang ke masjid tuh, diteleponnya sama pengurus. Awak pemain cadangan, Ustadz asli ada pengganti, ada halangan, awak pengganti. Datang ke situ, ndak ditanya, ndak ditegur, ndak disapa oleh pengurus. Togak pengurus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Berhubung Ustadz yang menjadi khotib tak datang, yang jadi khotib Jumat ini saya. Katanya, ambo diam aja. Naiknya kate, habis itu ambo pulang. Ditelepon lah balik sama Ustadz yang asli. Pak, kenapa khotibnya tadi tak bisa naik? Emangnya jadi Ustadznya datang Pak? Jadilah. Yang mana orangnya? Yang baju merah. Oh, ambo sangku anak-anak SMP tadi itu katanya. Kocik badan. Yang diremehkan orang pernah juga menjadi ustadz cadangan juga baru. Ditelepon ambo tiba di situ. Ustadz yang gantikan? Iya kata ambo. Teleponnya di depan ambo, ustadz yang asli. Oh ustadz, ya ikut asli kok penggantinya kok. Lah yakin Pak Ustadz koknya. Mic-nya nak terpegang dia dah jadinya. Saking kan kocik badan awak, nak yakin orang awak terpegang mic. Kata Ustadz yang aslinya, aman tuh Pak katanya. Agennya lah mic tuh kayaknya aman tuh katanya. Dalam hati ambo, apa kau tunggu aja lah Paknya. Agi aja lah mic tuh, selesai bego tuh. Modal itulah diremehkan orang, tak apa-apa. Tapi pada akhirnya orang semakin banyak yang kenal, insya Allah sampai pula ke negeri Rokan 4 Kota. Untuk GSSB Rokan baru pertama. Untuk di zona 1 udah berapa kali saya sudah sering ngisi. Untuk Isra Mi'raj Maulid Nabi ke Tandike ke mana itu udah sering. Tahun kemarin bolak-balik ke Tandike ke apa nama kampung dalam tuh Kubu Donau, apa lah itu Sungai Kijang, pokoknya doke ke akhirat kampung tuh lah. Sungai Tale 5 kilo lah sampai akhirat. Kalau sampai yang mau tuh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk perkenalan pagi ini itulah sekurang lebihnya. Dan nasihat yang perlu kami sampaikan itu, ayo sama-sama kita bangkitkan giro semangat GSSB kita ini. Kalau mudah-mudahan hari ini agak longang bentuk UT. Iya Pak. Iya, apa aja Pak? Dek banyak kokonyangan sudah makan. Itu tilah penyakit awak. Nyo kalau lah togang wek pawih kon dua wek mato. Alang hari di luar Ramadan kenapa ramai? Karena lita. Lita painnya semayang subuh. Taunya aduh kacang hijau pagi kok katanya. Ada datangnya. Pagi kok ngapa apa gitu. Lah konyang pawi. Hilang. Jadi itu. Mudah-mudahan insya Allah semakin sholat subuh kita jaga, insya Allah berkah Allah akan turun ayat. Yang kedua pesan kami, semangat ghiroh ibadah Ramadan kita bangkitkan kembali. Insya Allah hari ini masjid kita menumpang bahasanya tadi, sebenarnya tak menumpang. Masoji awak juga. Masoji awak mana? Tuh sedang berehab.
Lah berapa lama berehat tu Pak? Lah 8 bulan Bapak Ibu. Sedang buat apa tu? Dan sampai lo 8 tahun nak Bapak Ibu. Artinya apa? Tolong Mosoji itu. Satu sak semen, satu kotak keramik, satu helai atap. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal ta'ablaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, dan yang engkau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati. Sawit lebar tinggal, mobil mewah tinggal, rumah cantik tinggal, mana yang akan kau bawa mati? Hanya sekotak 2 kotak keramik, hanya 1 sak 2 sak semen, hanya selembar 2 lembar helai atap. Itulah yang akan dibawa mati Bapak Ibu. Lain pada itu tinggal. Oto rancak ada orang mati bawa motor. Motor rancak merek Pajero, ogonya 50 juta. Sampai mana orang tu bisa muantah? Hanya sampai di topi pemakaman umum saja. Anak codik sekolah tinggi, bini kaulah siang kaulah malam adindaku, sehari tak menatap mata, rindu sungguh luar biasa. Sayangnya ke bini, tapi ketika berubah menjadi bangkai, sayang itu pun mulai hilang. Kira-kira ibu lambo tanya, Bu, kalau bapak kau mati, ibu ingin ikut apa enggak? Sekali lagi ambo tanya, mana tahu salah dong awak. Bu, kalau bapak kau mati, ibu ingin ikut apa enggak? Dari dong tu Pak. Nasib awak tu. Itu nasib awak. Sesayang-sayangnya ke awak, sampai makan basuhan kini, sampai badan sebelum menjadi bangkainya Bapak Ibu. Lah berubah badan menjadi bangkai, sayang akan hilang. Rumah cantik, rumah besar yang kita bangun, kita yang membangunnya. Sampai ketika badan berubah menjadi bangkai. Jangankan tempat tinggal untuk kita, tompek awak agak sejengkal pun tak akan ada dalam rumah yang tadi. Kemana awak diantarkan? Non, paling jauh, paling ujung, paling pojok pemakaman umum. Betul apa tidak? Maka tolonglah Bapak Ibu. Mambana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, insya Allah Allah bangunkan satu istana di dalam surga. Oh, kami tak bisa membangun masjid cie do Pak Ustaz. Banyak pitinya tuh. Kalau tak bisa cie, surang cie basamosa samo-samo. Tak bisa kami sedekah keramik do Pak Ustaz. Idui payah sawit trek. Paling tidak sedekah 1 sak semen. Tak je bisa do Pak Ustaz. Mahal 1 sak semen 80.000 kini. Soleh atok. Tak je bisa do Pak Ustaz. Soleh karpet. Tak je bisa do Pak Ustaz. Cie kipe angin. Tak je bisa do Pak Ustaz. Cie mazhab Quran. Tak je bisa do Pak Ustaz. Idui payah bona kini. Cie tasbih untuk imam berzikir. Tak je bisa do Pak Ustaz. Mati je lah. Apa kan dibawa mati? Nah, jadi itu, tolong agama Allah ini. Tolong bangun rumah Allah. Sebenarnya Mosoji itu, kalau Bapak Ibu tidak ingin menolong, tidak membangun, tidak apa-apa. Insya Allahnya kan sudah aja. Betul tidak? Rumah Allah itu pasti siap. Cuman yang jadi pertanyaan, Allah buka waktu kepada kita, kesempatan kepada kita yang ingin berkontribusi membangun rumah di dalam surga. Maka bangunlah. Makanya kotak tadi kalau bisa jalankan balik. Sedekah jangan dulu tanggung-tanggung. Nabi itu cukonya warna hijau. Oh, masjid awak rumah warnanya hijau. Jubah Nabi hijau, sorban Nabi hijau. Nabi suko warna hijau. Sedekah harus warna merah. Kok hijau pula? Hijau 20.000 dulunya. Warna merah lah. Jangan dek gara-gara orang Mosojinya warna hijau, sedekahnya warna hijau pula. Tidak, warna merah. Nak lewat warna merah, warna biru. Yang pontiang aduh. Kami tidak ada warna-warna ada Pak Ustaz. Warna kelabu ciga. Apa warna kelabu ciga? 2.000. Jadi jolah. Yang pontiang daripada tidurnya yang paling payah itu sudahlah buat sedekah tidak. Kojo mau sak, kojo pengurus. Aku pasang tiang kencong. Aku kuang rato lantai.
Sedekah tidak, tapi tukang koreksi. Kalau ada orang macam tu, kobek kakinya, kobek tangannya, campakkan ke sungai itu. Anyikkan dia pula. Sudahlah sedekah tidak, mau gak kojo pengurus pula. Koge Pak Ustaz kok, memang model itulah Bapak Ibu. Paham sampai di situ? Mudah-mudahan kajian subuh kita ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mana tahu ada cakap ambo yang mengena di hati Bapak Ibu, ambo mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Jadi kok mati ambo sudah kena boleh dong. Sudah dapat mau maaf. Insya Allah kesalahan Bapak Ibu sudah terlebih dulu kami maafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.